Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa sekalian, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu bab di kurikulum mata kuliah biologi, yaitu sistem pencernaan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem pencernaan pada unggas, dan untuk minggu ini kita akan mengkaji sistem pencernaan pada ruminansia. Ruminansia ini juga dikenal dengan ternak besar, seperti contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ya, ini adalah merupakan ternak ruminansia yang sangat berbeda sistem pencernaannya dengan unggas. Oke, kita mulai dari pencernaan pada ruminansia. Kalau kita lihat dari segi katanya, ruminansia itu berasal dari kata ruminare yang artinya memamah kembali. Lambung ruminansia dibagi dalam 4 kompartemen. Pertama rumen, 2 retikulum, 3 omasum, dan abomasum. Fase perkembangan lambung ruminansia. Pada ruminansia ada beberapa fase perkembangan lambungnya. Pertama, fase non ruminansia, itu terjadi pada saat sapi baru lahir hingga umur 3 minggu. Kemudian fase abomasum sebagai true stomach. Kemudian fase transisi, yaitu umur 3 sampai 8 minggu. Kemudian peralihan dari non ruminansia, pertumbuhan rumen, retikulum, dan omasum. Kemudian fase ruminansia dewasa, yaitu lebih dari 8 minggu. Proses pencernaan pada ruminansia ada 3 tahap, yaitu mekanis di mulut, itu ada bantuan gigi, kemudian secara fermentasi atau enzimatik di rumen, dan hidrolis di usus. Proses enzimatik memainkan peranan penting, yaitu adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme berlangsung. Protein difermentasi itu akan menjadi amonia. Karbohidrat difermentasi menjadi asam lemak terbang. Pencernaan pada ruminansia sangat tergantung atas konsentrasi dan aktivitas mikroorganisme. Sedangkan konsentrasi dan aktivitas mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh jumlah dan variasi makanan yang dikonsumsi. Bakteri, protozoa, dan fungi akan memfermentasikan berbagai bahan pakan menjadi asam lemak terbang atau VFA, volatile fatty acid. Itu kisaran 55 hingga 75%. Karbohidrat dari bahan pakan diubah menjadi VFA di dalam rumen. Yang sebagian besar adalah asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan palerat. Kita akan mencoba untuk melihat alur bagaimana proses masuknya pakan di dalam perut ruminansia. Pada awalnya, pakan yang dimakan atau diambil oleh ruminansia sama sekali dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan langsung masuk ke dalam rumen. Dalam rumen di situ terjadi beberapa saat fermentasi. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke retikulum, yaitu sebentar di retikulum, kemudian dikeluarkan lagi ke dalam mulut untuk dikunyah.
ya, untuk dikunyah kembali. Di sini letak perbedaan ruminansia dengan yang lainnya. Ada namanya ruminansia. Kemudian setelah dikunyah, kemudian langsung ditelan lagi, itu langsung masuk ke omasum. Ya, omasum di sini terjadi penyerapan air dan beberapa penyerapan yang lainnya melalui dinding-dinding omasum. Setelah itu, setelah dari omasum, pakan ini masuk langsung ke abomasum, yaitu sebagai perut sejati atau sama dengan fungsi dengan lambung yang lainnya. Kemudian masuk ke usus halus, di situ terjadi penyerapan secara optimal. Kemudian langsung masuk ke sekum. Inilah sekum. Di sini juga terjadi fermentasi kembali yang dibantu oleh adanya mikroba. Kemudian masuk ke usus besar. Setelah usus besar, kemudian langsung ke anus. Ya, begitu ya.